Berlatar di kota Kyoto, Jepang, kita dikenalkan dengan seorang mantan anggota geng yang bernama Aberu. Terlihat dia lagi mengendarai mobil Chevy Corvette 1980 masih dihantui oleh bayangan karena sebelumnya Aberu telah membunuh rekannya sendiri bernama Hirosawa yang diketahui merupakan saudara dari seorang Yakuza bernama Kyosuke. Saat Aberu lagi tertidur dalam mobil, tiba-tiba seorang polisi menghampiri untuk menanyakan surat-surat mobil karena belakangan ini banyak kasus pencurian mobil. Seketika polisi itu berkata kalau mobil yang dimiliki Aberu sangatlah keren dan pasti harganya sangat mahal. Wah, emang keren sih. Tapi Brad, di film ini banyak mobil-mobil keren loh, khususnya JDM, makanya jangan di-skip, oke? Skuy, lanjut. Di sana Aberu sangat cemas karena takut kejahatannya akan diketahui oleh polisi. Aberu sempat berniat akan kabur, tapi karena dirasa gak ada masalah, akhirnya Pak Polisi membiarkan Aberu pergi. Dan inilah Double Drive Okami no Okite Ryu no Kizuna. Anjay, gak tahu bener apa enggak bacanya. Di sisi lain, Kyosuke yang udah sangat ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya bersikeras meminta informasi tentang orang yang bernama Aberu kepada seseorang yang kita sebut aja Mamat aja lah ya. Dan karena Kyosuke merasa kesal gak kunjung mendapat informasi tentang Aberu, dia pun hampir menusuk anggotanya dengan sebuah gunting, tapi dengan sigap Mamat mencegahnya. Wakatta. Keisatsu-datan natte ne daro. Scene kemudian berpindah di mana Aberu yang lagi berkendara tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bernama Kana yang ingin minta bantuan karena motornya lagi mogok dan berjanji akan membayar Aberu. Melihat Kana yang terus memohon ditambah Aberu yang juga butuh uang, akhirnya Aberu mengiyakan permintaan Kana. Dengan kemampuannya yang handal tanpa butuh waktu lama, motor yang mogok itu pun dapat diatasi dengan sangat easy. Saat akan membayar Aberu, ternyata isi dompet miliknya itu kosong dan seketika Kana pun merasa sangat malu. Secara tiba-tiba karena mendengar suara perut Aberu yang kelaparan, hingga akhirnya Aberu langsung diajak makan di toko milik Kana. Di sana Aberu langsung memakan hidangan dari Kana dengan sangat lahap. Kemudian saat Kana akan memberikan makanan penutup, ternyata Aberu udah tidur. Tapi sontak Aberu terbangun dari tidur karena mendengar suara aneh berasal dari mobilnya yang terparkir di depan toko. Dan ternyata ada dua orang pria lagi berupaya mencuri mobil Aberu hingga terjadilah aksi baku hantam. Setelah mengalahkan dua orang itu dengan sangat easy, tiba-tiba datang sekelompok geng mengendarai mobil yang dipimpin oleh seseorang bernama Daiji. Dan ternyata dua orang yang dikalahkan Aberu itu merupakan anak buah Daiji. Gak berselang lama, Daiji pun menghampiri Aberu dan langsung menarik bajunya. Tapi Aberu yang ganteng dan kalem, mirip-mirip saya lah dikit tapi sangat-sangat santai karena ternyata mereka udah saling kenal. Kemudian Daiji langsung mengajak Aberu merayakan pertemuan itu di markas gengnya yang bernama Sagami Rengo. Di sana seorang bocah yang tadi dihajar Aberu bernama Junya menyampaikan kalimat perayaan dengan mengajak semua anggota geng agar bersulang. Seperti pertemuan teman lama pada umumnya, mereka saling ngobrol dan berbagi cerita satu sama lain. Aberu nakama nattara sugee senryoku da. Junya mah damatte. Sumimasen. Na wake ne daro baka. Demo Beberapa waktu kemudian, seorang rentenir bernama Shioda lagi menagih hutang pada seseorang yang kita sebut aja dia Opik ya. Dikarenakan bunga yang Shioda berikan sangat tinggi, Opik gak bisa membayar penuh hingga akhirnya mobil milik Opik jadi korban. Nanda ya sore? Scene berpindah pada Kyosuke yang akan melakukan ritual Yubitsume untuk menebus kesalahan dan penyesalan terhadap saudaranya dengan cara memotong jari kelingking.
Dengan pisau, nampak Yosuke merupakan sosok Yakuza yang dingin dan kejam dan juga sangat ambisius untuk membalaskan dendam saudaranya. Di keesokan harinya, Aberu dan Junya lagi menyeting Nissan GT-R R34, lalu Junya meminta Aberu agar menemaninya pergi COD-an membeli barang haram. Aberu langsung mengiyakan dan dari situ persahabatan mereka mulai terjalin. Setibanya di tempat COD-an, Junya meminta agar Aberu menunggu dalam mobil aja. Gak berselang lama, Junya pun langsung menemui dua orang pengedar barang haram itu. Saat Junya menanyakan barang yang ingin dia beli dan ingin melihat isi dalam tas, tiba-tiba... Oi, mate kore! Oi! Dikarenakan terdengar suara tembakan, Aberu langsung menjemput Junya dan segera pergi dari sana. Junya sangat kesal karena barang gak dapet dan duit hasil ngutang dari Daiji malah hilang. Ditambah Junya tambah pusing karena Shioda menelepon menagih hutang. Oh, si Junya juga punya hutang sama Shioda. Pada malam hari di markas Sagami Rengo, saat Junya dimintai untuk membayar hutang pada Daiji, Junya minta maaf dan memohon agar diberi sedikit waktu karena saat ini hanya bisa membayar 20% dari bunganya aja. Aberu yang emang dari dulu membenci geng Sagami Rengo karena selalu berlaku buruk pada rekan sendiri pun seketika marah. Atas hal itu, Daiji mengajak Aberu agar berbicara di ruangannya. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta kalau Daiji saat ini berbisnis pinjaman uang dengan Shioda dengan bunga yang gak ngotak atau ya kalau di kita mah semacam Bang Emok lah. Aduh, Bang Emok. Selain itu, Daiji berkata pada Aberu kalau dia ingin menjadi bagian dari Yakuza dengan beberapa tujuan yang udah direncanakan. Mendengar hal itu, Aberu pun sangat kecewa dan marah pada Daiji. Tapi tiba-tiba anak buah Daiji dan kawan-kawan menyerang Aberu dari belakang secara mengejutkan. Kana datang dan meminta Daiji agar berhenti. Ternyata Kana adalah sepupu dari Daiji. Saat Daiji dan anak buahnya akan pergi, Aberu berkata, "Hei, apakah kamu masih seorang laki-laki?" Kana dan Junya segera membawa Aberu untuk diobati. Pada saat itu mereka memutuskan gak lagi berurusan dengan Sagami Rengo, tapi Junya malah bingung harus dari mana lagi untuk mendapatkan uang agar bisa membayar semua hutang pada Shioda sebanyak 700.000 yen atau sekitar 81 juta rupiah. Junya teringat sang ayah di kampung halaman yang punya usaha kecil, tapi Junya masih ragu kalau harus pulang. Di sana Neneng Kana malah menatap Aberu dan seperti suka kepadanya. Aduh. Secara tiba-tiba Junya mendapat telepon dari Shioda yang tentu menagih hutang dan Shioda berkata kalau saat ini dia membutuhkan 100.000 yen atau sekitar 11 juta rupiah dan meminta agar besok Junya melunasi 100% bunganya. Junya yang sangat kebingungan itu hanya bisa berteriak pasrah. Kana menginterogasi Aberu, bertanya siapa dirinya sebenarnya, dari mana asalnya, dan Aberu menjawab bahwa dia gak ingat apapun dan hanya mengingat telah membunuh seseorang dan gak tahu kemana harus pergi. Kana meminta agar Aberu menetap bersamanya, tapi Aberu menolak karena jika bersama maka Kana dalam bahaya. Tiba-tiba Junya berteriak dan karena dia butuh uang, nekat memalak seseorang, tapi Aberu menggabloknya dan Junya hanya bisa menangis sambil berteriak kalau dia butuh 700.000 yen. Gak lama dari itu, Aberu mengajak Junya menemui Shioda dan diketahui Shioda merupakan mantan Yakuza. Junya yang merasa Aberu akan membantunya pun sangat bersemangat.
Di sisi lain, Kyosuke yang udah tahu jika Aberu bersama geng Sagami Rengo langsung melancarkan aksi balas dendam dengan menginterogasi salah satu anak buah Daiji lalu membunuh beberapa orang dari mereka. Gak lama Daiji yang lagi bersama Kana mendapat informasi kalau telah terjadi pembunuhan rekannya oleh seorang Yakuza. Daiji pun segera pergi ke lokasi dan meninggalkan Kana sendirian di toko. Setelah Daiji dan para anak buahnya meninggalkan Kana, tiba-tiba Kyosuke udah berada di sana dan menanyakan di manakah Aberu. Tentu Kana yang sangat panik dan ketakutan gak bisa apa-apa. Scene berpindah di mana Aberu dan Junya lagi menemui Shioda di sebuah restoran. Aberu ingin meminjam 1 juta yen atau sekitar 111 juta rupiah pada Shioda dan akan membayar semua hutang Junya padanya. Tapi sebelum Aberu mendapat pinjaman, Shioda bertanya siapa namanya dan setelah tahu nama Aberu, sontak Shioda pun tahu siapa sebenarnya Aberu karena sebelumnya Shioda merupakan seorang Yakuza. Aberu meyakinkan Shioda dengan memberi nomor teleponnya dan berjanji akan mengembalikan 2 kali lipat dalam waktu 10 hari aja. Tanpa pikir panjang, Shioda langsung memberi Aberu pinjaman 1 juta yen, kemudian Aberu langsung membayarkan 700.000 yen hutang Junya. Saat mereka akan pergi, Aberu memberikan sisa uang tadi pada Junya sebanyak 300.000 yen atau sekitar 35 juta rupiah. Junya pun sangat terharu dengan kebaikan Aberu padanya. Tapi kemudian Aberu mendapat telepon dari Kyosuke yang berkata kalau dia adalah saudara dari Hiroshawa yang telah dibunuh oleh Aberu. Mendengar hal itu, Aberu sangat kaget, ditambah karena ternyata dijadikan sandera oleh Kyosuke. Sontak Aberu langsung pergi seorang diri tanpa memberitahu Junya. Setibanya di sana, Aberu langsung bertemu dengan Kyosuke dan terjadi aksi baku hantam yang cukup sengit. Saat Aberu mulai kewalahan dikarenakan Kyosuke menggunakan golok, tiba-tiba datanglah Daiji yang membantunya, tapi Daiji terkena bacokan dan seketika langsung tumbang. Aberu yang merasa ada kesempatan langsung menghantam Kyosuke kembali dan saat Aberu akan membunuhnya, Neneng Kana berkata kalau itu udah cukup. Saat Aberu akan melepaskan Kana, secara gak diduga Kyosuke kembali menyerang, tapi Daiji yang udah kembali tersadar memukul Kyosuke dari belakang dengan pipa besi. Hingga akhirnya si Kyosuke dapat dikalahkan dan tewas. Secara bersamaan ternyata Daiji kehabisan darah dan berkata kata-kata terakhirnya sambil minta maaf pada Aberu dan akhirnya ikutan tewas juga. お前行ってこいよ。一人でかい、お前も来いよ。 Beberapa saat kemudian, Junya dan Aberu akan menemui ayah Junya yang kita sebut aja Virgi aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Dan diketahui Virgi merupakan seorang mekanik sekaligus pemilik usaha. Dikarenakan masih punya hutang pada Shioda, mereka berdua akan bekerja part-time di sana. Saat Junya menyapa sang ayah, seketika dia langsung mendapat sambutan hangat dengan pukulan hingga Junya membalasnya dengan mengacungkan jari tengah. Lah, melihat Junya yang bertingkah gak sopan, Aberu memberi sedikit pelajaran dan menyuruhnya segera minta maaf. Kemudian Junya memberitahu ayahnya kalau dia bersama Aberu ingin bekerja di sana untuk sementara waktu. Tentu karena kasihan, Virgi memperbolehkan mereka bekerja di sana, tapi dengan upah yang sangat-sangat sedikit. Mendengar hal itu, Junya merasa keberatan dan memilih gak bekerja di sana. Tapi karena gak punya pilihan lain, dengan terpaksa akhirnya Aberu mau menerima. 車いじくれて。
Beberapa saat kemudian, Junya mengajak Aberu pergi ke halaman belakang untuk menunjukkan sesuatu yang sangat berharga. Dan seperti sebuah mobil, saat kain penutup dibuka, ternyata itu merupakan sebuah mobil Dodge Viper SRT. Wow! Junya berkata kalau itu merupakan mobil pertama yang dimilikinya dan gak perlu waktu lama, mereka pun segera mencobanya. Wah, gila, ganteng banget. Di keesokan hari terlihat si tangkurak Junya akan mencuri sebuah mobil dan berencana menjual pada seorang penadah mobil curian. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Junya bisa membobol mobil itu dengan sangat cepat. Hingga di malam hari, Junya segera menemui seorang penadah mobil curian yang bernama Junaid. Dan di sana, Junaid menawar mobil Junya dengan harga yang sangat-sangat murah. Pada awalnya, Junya merasa keberatan, tapi akhirnya mereka deal di harga 2 juta yen atau sekitar kurang lebih 230 juta rupiah. Yoroshiku tanamu ze. Aberu yang melihat Junya sangat senang punya uang banyak bertanya dari mana dia mendapatkan semua uang itu. Junya langsung berkata jujur dan mengaku kalau uang itu dia dapat dari menjual mobil curian. Tentu Aberu sangat kaget tapi gak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Junya akan kembali mencuri sebuah mobil Porsche putih dan seperti biasa dia bisa membobolnya dengan sangat easy. Tapi saat akan pergi membawa mobil itu, Junya mendengar suara aneh dalam bagasi mobil. Gak berselang lama, Junya langsung mengecek dan saat bagasi dibuka, sontak Junya sangat kaget karena melihat seorang wanita cantik terikat dalam bagasi. Junya segera memberitahu Aberu agar mengecek kembali apa yang dia temukan dan kemudian Aberu melepaskan ikatan wanita itu. Saat akan bertanya, si wanita langsung lari ketakutan tapi tiba-tiba dia jatuh pingsan. Di pagi harinya, si wanita tersadar dan Junya langsung menghampiri sambil memberi minum serta makanan. Junya bertanya, siapa namamu dan kenapa ada dalam bagasi mobil? Si wanita itu menjawab kalau namanya Arisa, tapi Arisa bertanya balik kenapa Junya memiliki mobil itu. Merasa kebingungan, Junya pun berpura-pura kalau dia merupakan seorang mekanik. Arisa hanya terdiam dan hanya bilang banyak hal yang terjadi padanya. Atas hal itu, Junya meminta Arisa agar tinggal sementara di sana. Junya mengajak Arisa pergi jalan-jalan dan mereka menuju sebuah tempat favorit Junya. Di sana mereka saling berbagi cerita dan terlihat Junya seperti menyukai Arisa. Aduh, Junya. Singkat cerita, Junya kembali akan menjual mobil curiannya pada Junaid, tapi Junaid berkata akan membayar minggu depan dengan memberi jaminan sebuah kartu dan berjanji akan membayar 3 juta yen. Junya sempat bingung dan gak percaya, tapi akhirnya dia pun setuju. Kemudian saat Junya pulang, dia sangat kaget saat melihat seorang pria akan menjemput Arisa. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta kalau pria bernama Toshiki ini ternyata merupakan suami dari Arisa. Alas ya, mendengar hal itu Junya sangat gak percaya kalau Arisa udah menikah. Sebelum mereka pergi, Junya bertanya pada Toshiki kenapa Arisa ada dalam bagasi dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Tapi Toshiki berkata kalau itu bukan urusan Junya dan seketika Junya terdiam sambil merasa ada beberapa hal yang sangat janggal. Ternyata Toshiki memang suami dari Arisa, tapi Arisa berusaha kabur karena mengalami KDRT. Diketahui Arisa selalu disiksa oleh Toshiki sampai-sampai diikat dengan rantai. Ah, sakit jiwa.
Di sisi lain, saat akan memberi upah pada Aberu, Virgi mendapati kalau uang yang dia simpan dalam brankas udah hilang. Aberu pun bertanya pada Junya, dan benar aja Junya telah mencurinya karena butuh uang untuk keperluan. 騙された。JK に払ってもらえばいいんじゃねえか。 Hingga di keesokan hari, Aberu dan Junya mendatangi Junaid dan tanpa basa-basi langsung memberi pelajaran karena Junaid gak membayar dan berniat menipu Junya. Di sana Junya meminta agar Junaid segera membayarnya. Setelah mendapat uang dari Junaid, Junya dan Aberu langsung pulang menemui sang ayah untuk mengembalikan uang yang telah dia curi. Tapi tentu aja Virgi terlihat kecewa dan menolak uang itu. 金のことなら心配すんな。 Singkat cerita, kita diperlihatkan kondisi Neneng Arisa yang terikat rantai dan dia teringat pada Junya yang pernah mengajaknya jalan-jalan. Di sana Arisa merasa jika dia bersama Junya maka akan sangat-sangat aman. Arisa pun mulai merencanakan pelarian dengan berpura-pura pingsan agar Toshiki melepaskan ikatan rantainya. Dan benar aja, setelah rencananya berhasil, Arisa langsung kabur dan segera menelepon Junya untuk minta bantuan. Tentu Toshiki segera mengejar dan mencari Arisa hingga larut malam, tapi akhirnya Junya datang menjemput Arisa. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Arisa bercerita kalau Toshiki dulunya pernah menjadi orang yang sangat lembut, tapi saat ini sangat-sangat berbeda setelah dia punya banyak uang. Arisa berkata ingin cerai dengan Toshiki hingga Junya merasa kasihan dan sangat ingin membantu. Junya pun berjanji akan membantunya sembari memeluk Arisa dan hampir sensor. Aberu mengabari bahwa Toshiki udah menunggu Junya untuk baku hantam di sebuah tempat dan tanpa menunggu lama, Junya bersama Arisa segera pergi ke sana. Junya menghampiri Toshiki lalu berkata kalau Toshiki harus segera menceraikan Arisa. Seketika terjadilah aksi baku hantam yang membuat Junya kewalahan karena kemampuan bertarung Toshiki gak bisa diremehkan. Melihat Junya dicekik dan hampir kehabisan nafas, Arisa segera membantunya. Saat Toshiki akan melukai Arisa, tiba-tiba Junya memukul dari belakang dengan pipa besi hingga membuat si tangkurak Toshiki tersungkur. Mamam syah. Gak cuma itu aja, Junya yang sangat marah terus memukulinya hingga pingsan, tapi Aberu segera menghentikan dan berkata kalau ini udah cukup. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Arisa menembak Toshiki karena menurutnya dengan cara ini dia bisa bebas. Tapi Junya merasa sangat-sangat kecewa pada Arisa karena itu akan membuat mereka terkena masalah baru. Beberapa waktu kemudian, setelah berusaha mengumpulkan uang dari hasil mencuri mobil, Junya dan Aberu berhasil melunasi semua hutang pada Shioda. Mereka pun kini bisa hidup lebih tenang dan bebas pergi kemanapun sesuka hati. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gimana? Oke lah, walau endingnya agak kurang greget dan jalan ceritanya agak-agak to the point, gak banyak drama, tapi ini film langka dan asik loh ditonton fullnya. Oke lah bradku, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam, dan tisam yang pertama datang dari Abdurrahman. Salam dari Lampung Utara Min. Dari 2021 saya nonton video Mimin terus. Wah, makasih banyak bradku. Sehat selalu dan lancar rezekinya ya.
Amin. Dan yang selanjutnya datang dari Rian Lian. Salam dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Apa kareba bradku? Makasih banyak ya. Sehat selalu dan lancar rezekinya juga ya. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Hujan.